Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun teman-teman berada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu cara untuk membuat satu riset planning. Nah, salah satu kesulitan kita tentunya sebagai baik itu mahasiswa ataupun orang yang sedang ingin melakukan penelitian adalah kita bingung bagaimana memetakan planning untuk membuat satu riset atau penelitian, skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba membahas satu hal yang menurut saya menarik dalam dunia riset atau penelitian, yaitu pendekatan tentang research model canvas atau sering disebut sebagai RMC. Nah, jadi RMC itu salah satu pendekatan model canvas ya, seperti yang kita lihat pada layar pada slide ini. Itu salah satu teknik pendekatan yang dibuat oleh Dr. Ginanjar ya, untuk membuat satu cara memudahkan kita untuk melihat sebenarnya apa yang ingin kita teliti, mulai dari topik, masalah, teori, tujuan, kebaruan, serta metode yang kita gunakan. Nah, hasil dari semua itu kita akan menemukan satu judul yang tentunya bisa kita pertanggungjawabkan dan bisa kita jelaskan kepada supervisor atau pembimbing secara familiar. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau memperlihatkan model-model risetnya dalam model canvas. Itu dia terdiri dari topik, oke, kemudian ada masalah, ada teori, ada tujuan, ada kebaruan, dan juga ada metode. Oke. Nah, yang pertama yang harus teman-teman pahami bahwa research model canvas ini bisa dilakukan setelah teman-teman melakukan literatur review atau sudah melakukan penjajakan begitu banyak jurnal, membaca, memetakan, sampai teman-teman menentukan, oh ini yang ingin teman-teman angkat pada penelitian kali ini. Nah, sehingga setelah melakukan literatur review tersebut melalui jurnal-jurnal terdahulu, oke, kita mengidentifikasi apa yang ingin kita tuangkan dalam model canvas ini. Nah, yang pertama misalnya itu ada topik. Nah, kita mau mengangkat topik apa? Dari situ kita menuliskan topik yang ingin kita angkat dari penelitian yang ingin kita lakukan. Nah, dalam kesempatan kali ini contoh kali ini itu mengangkat tentang manajemen resiko. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ya, yang kedua ada masalah. Nah, masalah ini sering kita definisikan terkait adanya kesenjangan antara teori dan yang terjadi, antara yang ideal dan yang kenyataan, sehingga celah di antara itu yang kita sebut sebagai masalah, dan ini yang kita isi. Nah, pada kesempatan ini masalah yang kita angkat itu berkaitan tentang keterlambatan pada pelaksanaan konstruksi. Nah, apa lebih spesifik bahwa keterlambatan pelaksanaan konstruksi itu tidak ada identifikasi terhadap menyeluruh terkait apa penyebabnya, itu masalahnya. Nah, kemudian kita masuk ke teorinya. Apa teori yang ingin kita gunakan? Nah, teori yang kita gunakan dalam topik ini, yang pertama ada risk management, kemudian Pareto chart, kemudian cost of risk. Teori-teori ini kita gunakan sebagai penunjang penelitian-penelitian kita. Nah, yang keempat, tujuannya apa? Ini kita merumuskan tujuan ya, itu berdasarkan masalah-masalah yang terjadi. Karena tidak adanya identifikasi
di masalah ini. Maka kita merumuskan tujuan, kita ingin mengidentifikasi risk agent dan risk eventnya. Kita ingin mengidentifikasi penyebab dari resiko keterlambatan serta bagaimana kejadian resikonya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kita ingin menentukan strategi pengendalian apa yang bisa kita gunakan untuk memitigasi dari resiko yang terjadi yang berpengaruh terhadap keterlambatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke novelty, kebaruannya. Apa yang membedakan ini dengan penelitian-penelitian lain? Oke, dari contoh ini, kebaruan yang ingin kita dapatkan itu kita menemukan strategi pengendalian keterlambatan rekonstruksi yang kita gunakan, dan novelty yang kita harapkan, dan metode-metode yang kita dapatkan kita gunakan pada kesempatan kali ini, yaitu ada host of risk fase 1, ada host of risk fase 2. Tentunya ini bersesuaian dengan tujuan yang kita ingin capai dari masalah-masalah yang sudah kita angkat. Nah, itu pemetaan awalnya. Nah, dari sini kita sudah mengidentifikasi topik, masalah, teori, tujuan, serta kebaruan novelty, dan juga metode. Nah, kalau kita sudah memetakan ini seperti model kanvas ini, baru kemudian kita menentukan judulnya. Oke, baru kemudian kita menentukan judulnya. Nah, judul ini kita bisa menggunakan 3 pendekatan untuk merumuskan judulnya. Apakah yang pertama itu ada KTM, kita mulai kebaruan, teori, baru ke masalah. Ada MKM atau metode, kebaruan, kemudian masalah. Yang ketiga ada TTM, ya, TTM, tujuan, topik, atau metode, dan metode itu yang ketiga. Oke, nah kita coba merumuskan judul dengan pendekatan KTM ini. Nah, yang pertama itu kebaruan. Itu apa kebaruannya? Kita melihat di sini, ya, kebaruannya ternyata strategi pengendalian keterlambatan rekonstruksi. Oke, teorinya apa? Misalnya kita pakai host of risk. Oke, host of risk untuk apa? Mengidentifikasi keterlambatan rekonstruksi. Jadi kita tidak mesti harus sama persis dengan yang kita tuliskan di sini, tapi kita bisa paraphrase atau menggunakan kalimat-kalimat lain yang lebih bagus dan lebih bersesuaian dengan satu judul tugas akhir. Nah, misalnya kita pakai kebaruan teori masalah, jadi judulnya bisa jadi seperti ini, strategi pengendalian rekonstruksi melalui host of risk. Oke, teorinya untuk mengidentifikasi resiko keterlambatan rekonstruksi. Jadi ada kebaruan, teori masalah, dia bisa jadi judul, misalnya strategi pengendalian resiko, oke, menggunakan host of risk untuk mengidentifikasi resiko keterlambatan pada rekonstruksi. Itu kalau kita menggunakan pendekatan KTM, oke. Nah, yang kedua, kita bisa pakai metode MKM. Metode, kebaruan, kemudian masalah. Jadi kalau kita buat judul akhir dengan pendekatan MKM, kita bisa ambil dari metodenya. Oke. Nah, misalnya penerapan host of risk, oke, fase 1 dan fase 2, atau bisa kita bilang, katakan saja host of risk, penggunaan penerapan host of risk untuk membuat satu strategi pengendalian keterlambatan proyek konstruksi, ya, untuk mengidentifikasi resiko yang menyebabkan keterlambatan. Dan terserahlah teman-teman bagaimana sebisa mungkin untuk memparaphrase dari situ, tapi saya menjelaskan ada pendekatan yang lebih mudah yang bisa kita gunakan untuk membuat satu judul tugas akhir melalui pendekatan ini. Nah, yang ketiga ada TTM. TTM ini mungkin familiar kita gunakan. Misalnya kita mulai dari tujuan. Misalnya kita pakai tujuan ini, strategi pengendalian
resiko keterlambatan, itu tujuan. Pada manajemen resiko, ya, menggunakan cost of risk method, kayak gitu. Jadi ada tujuan, topik, metode. Jadi misal kalau kita TTM, ya, tujuan, topik, dan metode, kita buat judul strategi pengendalian risiko, ya, itu tujuan, topiknya tentang manajemen risiko. Oke. Strategi pengendalian risiko, ini tujuannya, ya, ini topiknya, risiko. Ini saya paraphrasing, ya, dengan cara saya, dan teman-teman silakan sekreatif mungkin membuat hal-hal yang serupa. Nah, misalnya strategi pengendalian risiko, ya, menggunakan ini sudah masuk metode cost of risk method. Nah, kira-kira seperti itu kalau kita menggunakan TTM, mulai dari tujuan, topik, kemudian ada metode. Nah, jadi ketiga pendekatan ini, mulai KTM, MKM, dan TTM, itu bisa jadi alternatif teman-teman dalam merumuskan pendekatan judul tadi. Tapi dengan catatan teman-teman sudah membuat model kanvasnya, ya, terkait topik, masalah, teori yang teman-teman mau gunakan, tujuan, novelty, serta kebaruan. Tapi ingat, catatannya adalah sebelum melakukan pemetaan ini, kita juga harus melakukan pemetaan lebih awal terkait penelitian terdahulu. Jadi dengan begini kita bisa menjelaskan lebih mudah apa yang ingin kita teliti, apa topiknya, masalahnya, teorinya, tujuannya, kebaruan, serta metode yang bisa kita gunakan. Kemudian kita merumuskan judul yang relevan dengan apa yang kita inginkan. Dan dengan ini kita cukup menjelaskan dalam satu lembar rencana penelitian kita tanpa mungkin mengurangi waste, ya, bisa mengurangi waste pemborosan menggunakan kertas yang lebih banyak ketika kita ingin menjelaskan tentang riset atau penelitian yang kita lakukan. Oke, jadi ini cukup sekian. Nah, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang berkutat dengan penelitian dan riset. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.